nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita masih dikumpulkan kembali di subuh yang berbahagia ini di Masjid Baitur Rahim. Insyaallah kali ini kita akan mencoba membahas apa yang kita ketahui tentang Yahudi sebenarnya. Bapak-bapak jemaah kuliah subuh Masjid Baitur Rahim yang dirahmati Allah, kita sering mendengar istilah yang sering kita dengar itu adalah Bani Israel, Yahudi, dan Zionis. Tidak banyak dari kita yang bahkan menyamakan mereka semua. Jadi Bani Israel adalah Zionis dan Zionis adalah Yahudi. Padahal tiga hal tersebut adalah hal yang berbeda. Nah, kita akan coba ungkap apa perbedaan dari tiga hal tersebut. Kita mulai dari Bani Israel dulu. Bani Israel ini kisahnya itu dimulai dari kisah Nabi Yakub. Kisah Nabi Yakub ini sebenarnya viral di banyak cerita Israiliyat. Nah, mulai ceritanya dari mana? Untuk Bani Israel ini kita mulai ceritanya dari anak-anaknya, anak-anak Bani Israel atau anak-anak Nabi Yakub. Jadi Nabi Yakub itu nama lainnya adalah Israel. Nah, dari mana Israel ini ceritanya? Israel ini adalah nama yang diberikan Tuhan kepada Nabi Yakub. Itu tercantum di kitab Kejadian. Kitab Kejadian atau kitab Genesis. Jadi di kitab itu diceritakan, ini kisah Israiliyat, bahwa Allah atau Tuhan atau mereka sebut dengan Yahweh atau dalam agama Kristen itu disebut dengan Elohim, turun ke bumi untuk menemui Nabi Yakub. Jadi Tuhan turun ke bumi untuk menemui Nabi Yakub dan menantang Nabi Yakub untuk duel, gelut. Ini kisah Israiliyat. Jadi carut marut di kisah Israiliyat ini. Akhirnya ketemu dengan Nabi Yakub dan berduel, dan Tuhan dikalahkan oleh Nabi Yakub. Tuhan dikalahkan oleh Nabi Yakub dalam kitab Kejadian itu. Nah, pada saat Tuhan dikalahkan oleh Nabi Yakub, itu Tuhan berkata kepada Nabi Yakub, mulai sekarang engkau tidak akan dikenal sebagai Yakub lagi, tetapi engkau akan dikenal sebagai Israel. Nah, nama Israel ini punya dua versi. Di dalam sudut pandang Bani Israel sendiri, atau di dalam sudut pandang orang-orang Zionis saat ini, Israel itu adalah artinya orang yang mengarahkan Tuhan. Israel itu orang yang mengalahkan Tuhan. Padahal di dalam kitab Taurat sendiri, di dalam bahasa Ibrani itu Israel itu artinya adalah hamba Tuhan. Israel itu hamba Tuhan, Il itu Tuhan. Gitu. Sama dengan Abdullah sekarang. Nah, jadi ada dua versi. Orang yang mengalahkan Tuhan itu persepsi dari Yahudi sekarang atau Zionis sekarang. Nah, makanya hari-hari mereka banyak dihabiskan untuk mencari strategi bagaimana mereka bisa mengulangi kesuksesan Nabi Yakub pada saat itu untuk mengalahkan Tuhan saat ini. Jadi mereka ciptakan segala sesuatu yang mereka pikir Tuhan tidak bisa menciptakannya, gitu, atau bisa menyamakan dengan kekuasaan Tuhan. Ya, kita bisa lihat misalnya cloning, mereka bisa menciptakan makhluk hidup dari makhluk hidup yang lain
dan mereka pikir mereka bisa meniupkan ruh ke dalam makhluk itu gitu, untuk cloning itu ya. Atau mereka eksplorasi luar angkasa, mereka cari kehidupan baru, padahal sejatinya bahwa kehidupan itu tidak ada selain di bumi gitu ya. Nah itu asal nama Israel tadi gitu. Nah, siapa saja anak-anak Nabi Yakub ini? Nabi Yakub itu punya 4 istri. Yang pertama bernama Layah, terus Rahil yang kedua, yang ketiga Balha, yang keempat Zalpa. Dari Layah itu ada 6 anak. Ruben, Syamun, Levi, Yahuda, Izakar, dan Zabulun. Dari istri kedua yaitu Rahil ada 2 anak, yaitu Yusuf dan saudara kandungnya Bunyamin. Dari istri ketiga Balha punya 2 anak, dan Naftali. Dari istri keempat Zalfah itu ada 2 anak, Gad dan Asyir. Jadi ada 12 anak. Nah, 12 anak inilah yang kemudian disebut sebagai 12 keturunan Bani Israel. Dari 12 anak ini yang paling populer itu adalah Yahuda, Levi, dan Yusuf. Karena apa? Karena dari 3 anak tadi itu banyak melahirkan keturunan nabi-nabi dan raja-raja. Dari Yehuda itu ada keturunannya Nabi Daud dan Sulaiman. Jadi keturunan Yehuda ini adalah raja-raja. Nabi Daud dan Sulaiman kan raja-raja. Nah, dari Levi ini ada anaknya, keturunannya Ilyas, Nabi Musa, dan Nabi Harun. Itu dari Levi. Sedangkan dari Nabi Yusuf nanti keturunannya itu adalah kaum Manasye. Lalu keturunan dari Yusak dan Nabi Ishak. Dari Nabi Ilyasa. Jadi Ilyas tadi dari Levi, sedangkan Ilyasa dari Nabi Yusuf gitu ya. Itu keturunannya. Nanti Bunyamin juga sebenarnya ada keturunan juga Nabi, yaitu Nabi Yunus. Nabi Yunus itu nanti satu garis keturunan dengan Tolut, nanti kita ceritakan gitu ya. Nah, itu dari Bani Israel. Jadi Bani Israel itu adalah anak-anak Nabi Yakub. Di sini belum ada nama Yahudi. Di zaman anak-anak Nabi Yakub ini belum ada nama Yahudi gitu. Nah, kita masuk ke pembahasan tentang nama Yahudi. Di dalam Al-Quran sendiri, Bani Israel ini perjalanannya sangat panjang sekali, Pak. Dimulai dari peristiwa pindahnya Bani Israel itu dari Palestina ke Mesir. Karena Nabi Yusuf bisa dibilang dibuang ya. Dibuang oleh saudara-saudaranya ke dalam sumur. Lalu Nabi Yusuf ditemukan oleh pedagang yang akan berjalan ke Mesir, dan dibawa Nabi Yusuf ke Mesir gitu. Nah, dari situ ceritanya panjang. Nanti Bani Israel akhirnya datang ke Mesir untuk menemui Nabi Yusuf gitu, karena satu-satunya daerah yang pada saat itu tidak mengalami kekeringan hanya Mesir. Karena Nabi Yusuf ini punya visi gitu ya, punya visi bahwa kedepannya sebagian besar di dunia ini akan mengalami kekeringan. Makanya Nabi Yusuf sudah mempersiapkan segala macam sehingga pada saat terjadi kekeringan tersebut Mesir aman gitu. Sehingga karena Mesir itu dianggap aman, banyak bani-bani yang kemudian pindah ke Mesir, termasuk Bani Israel tadi. Nah, akhirnya Bani Israel saudara-saudara Nabi Yusuf tadi ketemu dengan Nabi Yusuf dan mereka menetap di Mesir gitu. Nah, perjalanan panjang lagi sampai di masa Nabi Musa. Di masa Nabi Musa, Bani Israel itu diusir dari Mesir oleh Fir'aun gitu, dalam peristiwa pembelahan Laut Merah oleh Nabi Musa gitu ya. Nah, pada saat itu Nabi Musa dan Nabi Harun menyeberangi Laut Merah membawa 12 kabilah Bani Israel tadi gitu. Nah, cerita panjang lagi sampai di peristiwa Samiri yang Nabi Yusuf
pergi ke Bukit Tursina untuk menerima wahyu Allah. Lalu pada saat pulang ditemukan bahwa Samiri membuat patung sapi, patung lembu dari emas. Nah, maka Nabi Musa marah, Samiri diusir. Nah, Samiri diusir itu bukan hanya satu orang yang diusir itu, tetapi yang diusir adalah Samiri dan pengikut-pengikutnya. Nah, ini mohon dicatat, Samiri dan pengikut-pengikutnya diusir oleh Nabi Musa untuk keluar gitu. Nah, kemana Samiri ini pergi? Nah, nanti itu akan berkaitan dengan Zionis nantinya. Nah, setelah peristiwa itu, maka Bani Israel tersesat di kalau di Al-Quran disebut sebagai padang tih. Jadi Allah menyembunyikan negeri Palestina atau negeri Kan'an pada saat itu, sehingga tidak dapat ditemukan oleh Bani Israel tadi. Putar-putar di padang pasir itu selama 40 tahun kalau di dalam Al-Quran disebutkan di dalam surat Al-Maidah ayat 26. Jadi Bani Israel tersesat, tidak dapat menemukan Palestina pada saat itu, padahal mereka ada di sekitar Palestina gitu, selama 40 tahun. Nah, sepeninggal Nabi Musa dan Nabi Harun, Bani Israel baru menemukan Palestina tadi, baru menemukan negeri Kan'an tadi. Nah, akhirnya cerita bahwa setelah Nabi Musa dan Nabi Harun wafat, kepemimpinan Bani Israel dipimpin oleh seorang nabi, yaitu Nabi Yusak. Nabi Yusak, pernah dengar nama Nabi Yusak, Pak? Nabi Yusak itu adalah asistennya Nabi Musa yang membawa ember yang di dalamnya ada ikan. Nah, itu Nabi Yusak, Yusak bin Nun. Nabi Yusak ini keturunan dari Nabi Yusuf sebenarnya. Yusak bin Nun nanti sampai ke Yusuf gitu. Nah, setelah 40 tahun tersesat tadi, itu secara mental Bani Israel turun, down mentalnya, turun karena sudah kelelahan, sudah putus asa gitu. Maka pada saat Nabi Musa dan Nabi Harun mengajak untuk berperang melawan bangsa Filistin yang ada di dalam negeri Kan'an itu, mereka tidak mau gitu. Padahal Allah sudah menjanjikan bahwa kalau mereka berperang pasti dijanjikan kemenangan. Nah, mereka tidak mau. Sebagian menerima keputusan itu bahwa Palestina itu bukan lagi negeri yang dijanjikan oleh mereka. Nah, sebagian menentang bahwa kita harus tetap berperang melawan bangsa Filistin. Terbagi dua lagi Bani Israel pada saat itu. Nah, sebagian berpisah dengan kabilah Bani Israel yang utama tadi, sebagian ikut Nabi Yusak, kemudian nanti berperang melawan Nabi Israel, melawan bangsa Filistin di Kan'an, dan mereka menang, berhasil merebutkan Kan'an gitu. Nah, kabilah yang tadi memisahkan diri itu kemudian pergi dan nantinya akan ketemu dengan pengikut-pengikut Samiri tadi. Nah, itu nanti berkaitan dengan Zionis gitu ya. Nah, selepas Nabi Yusak meninggal, ini ceritanya disingkat-singkat, Pak, karena panjang. Bani Israel ini ceritanya panjang sekali, sejarahnya panjang sekali gitu ya. Nah, sepeninggal Nabi Yusak, kemudian Bani Israel itu kepemimpinannya digilirkan kepada setiap masing-masing pemimpin dari kabilah Bani Israel tadi. Nah, yang pertama, setelah Nabi Yusak meninggal, pemimpin Bani Israel itu bernama Hizkil bin Buza. Nah, nama ini juga kita jarang dengar. Hizkil itu adalah seorang nabi sebenarnya, Nabi Hizkil. Kalau di Nasrani namanya Yehezkiel, tetapi di dalam Al-Quran itu disebutkan, disinggung sedikit kisah Nabi Hizkil, karena Nabi Hizkil ini mempunyai mukjizat, yaitu menghidupkan kembali banyak orang yang meninggal karena wabah. Di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 243 disinggung, yang artinya, apakah engkau tidak memperhatikan orang-orang yang keluar dari kampung halaman mereka, sedang mereka beribu-ribu jumlahnya.
karena takut mati. Maka Allah berfirman kepada mereka, matilah kalian. Kemudian Allah menghidupkan mereka, sesungguhnya Allah mempunyai karunia terhadap manusia, tetapi kebanyakan manusia tidak bersyukur. Itu adalah ayat yang menyinggung sedikit kisah tentang Nabi Hizkil bin Buza. Yang berikutnya setelah Nabi Hizkil tadi wafat, kepemimpinan itu diambil alih oleh tokoh yang bernama Kalib bin Yafuna. Kalib bin Yafuna ini adalah tokoh yang pada saat Nabi Musa dan Nabi Harun akan menyerang negeri Kan'an, dia adalah salah satu orang yang diminta untuk memata-matai negeri Kan'an tadi. Dia adalah keturunan Yehuda. Nah, Yehuda ya. Nah, setelah Kalib bin Yafuna tadi wafat, maka Bani Israel kosong kepemimpinannya, tidak ada kepemimpinan lagi. Jadi vacuum of power gitu kalau istilahnya. Tidak ada kepemimpinan lagi, tetapi mereka akhirnya masuk ke masa yang disebut kepemimpinan para hakim. Nah, jadi kembali masing-masing tadi masing-masing bani dari Israel tadi menunjuk salah satu tokoh untuk mereka tunjuk sebagai wakil mereka gitu di kepemimpinan. Nah, nanti tokoh-tokoh tadi akan menyampaikan aspirasi-aspirasi mereka. Nah, nanti aspirasi-aspirasi itu akan disidangkan di dalam sebuah persidangan. Sama seperti sekarang wakil rakyat gitu Pak. Sama seperti wakil rakyat sekarang gitu ya. Jadi wakil dari rakyat yang menyampaikan aspirasi-aspirasi yang nanti dibahas di DPR gitu ya. Kalau sekarang jadi sudah dari semenjak 3000 tahun yang lalu itu sudah ada Pak DPR itu versi. Nah, siapa saja hakim-hakim yang ditunjuk oleh Bani Israel tadi? Ada 12 hakim, karena kan ada 12 bani, jadi masing-masing menunjuk satu orang. Nanti mereka akan menyampaikan aspirasi. Jadi ada 12 hakim gitu. Yang pertama bernama Otnel, yang kedua Ehud, yang ketiga Samgar, yang keempat Deborah, ini satu-satunya hakim yang perempuan. Terus yang kelima Gideon. Gideon ini terkenal di kisah Israeliat sebagai jenderal perang. Terus yang keenam Tola, yang ketujuh Jair, yang kedelapan Jeptan, yang kesembilan Elon, yang kesepuluh Ebzan, yang kesebelas Abdun, yang kedua-belas Syamun. Nah, Syamun ini juga terkenal sebagai Nabi Syamun. Nabi Syamun ini diceritakan dalam Al-Quran, kisahnya itu adalah satu-satunya nabi yang tidak memiliki pengikut yang nanti akan masuk surga dengan membawa pedangnya. Nah, di Nasrani dikenal namanya Samson, bukan Samun. Samson. Jadi Samson itu nabi Pak. Samson itu nabi. Dibelokkan ceritanya jadi ada Samson dan Delilah gitu. Itu Nabi Samson Pak. Nah, selepas kepemimpinan para hakim itu kembali Bani Israel krisis kepemimpinan, tetapi mereka saat itu mengimani seorang nabi lagi, ya, seorang nabi lagi yang bernama Nabi Samil. Nabi Samil, atau kalau di Nasrani namanya Nabi Samuel. Nah, banyak nabi-nabi yang belum dikenal Pak ya. Ada Nabi Samuel, ada Samson. Padahal pada saat mereka tidak ada kepemimpinan ini, mereka banyak atau sering diserang oleh bangsa-bangsa Filistin tadi yang akan merebut kembali wilayah Kan'an. Gitu. Bangsa-bangsa Filistin ini terkenal sebagai bangsa-bangsa yang orang-orang itu tinggi-tinggi seperti raksasa Pak. Nah, pada saat itu bangsa Filistin dipimpin oleh yang namanya Jalut. Jalut itu kan tinggi.
Jalut, atau kalau di bahasa Nasraninya Goliat. Goliat tinggi gitu, besar. Nah, akhirnya Bani Israel meminta pendapat dengan Nabi Samuel tadi atau Nabi Samuel tadi untuk menunjuk seorang pemimpin gitu. Nah, akhirnya Nabi Samuel pada suatu hari ya, itu kedatangan seorang pemuda, seorang penggembala kambing yang hilang kambingnya. Nah, dia mencari kambingnya sampai akhirnya berjumpa dengan Nabi Samuel tadi. Nah, Nabi Samuel ini juga satu-satunya keturunan Levi. Ya, jadi keturunan Levi atau yang tadi anaknya Nabi Yakub tadi itu diwariskan sebuah benda, yaitu sebenarnya ada dua. Yang pertama itu tongkat Nabi Musa, ya. Yang kedua tabut, namanya tabut Sakinah, tabut Nabi Musa. Gitu. Ada dua. Tabut itu di dalamnya wallahu alam isinya ada berpendapat bahwa isinya adalah bongkahan-bongkahan batu yang bertuliskan prasasti kalimat-kalimat Allah gitu yang ada di dalam kotak tadi. Nah, tabut itu menghilang sehingga Nabi Samuel tadi hanya memegang tongkat Nabi Musa. Gitu. Nah, ada satu lagi benda peninggalan, yaitu tanduk ya, bisa dibilang tanduk kerbau gitu. Tanduk yang panjang, isinya itu minyak. Nah, itu disimpan di tembok rumah Nabi Samuel tadi. Nah, pada saat Nabi Samuel tadi kedatangan pemuda tadi, minyak yang ada di dalam tanduk tadi tiba-tiba mendidih, bergolak di dalam tanduk tadi. Nah, itu adalah salah satu tanda bahwa yang datang ke rumah itu adalah calon pemimpin berikutnya. Nah, pada saat itu Nabi Samuel kemudian masuk ke dalam rumah mengambil tongkat Nabi Musa tadi. Nah, kemudian diukurkan kepada pemuda tadi. Nah, jadi ujung kaki sampai ujung kepalanya itu tingginya sama persis dengan tongkat Nabi Musa tadi. Nah, itu kisah Israiliyat lagi, Pak. Ya. Nah, siapa pemuda tadi? Pemuda tadi adalah Jalut. Talut. Pemuda tadi adalah Talut. Nah, kemudian Talut ditunjuk oleh Nabi Samuel tadi untuk memimpin Bani Israel. Tetapi Bani Israel perangainya memang begitu, Pak. Karena Talut tadi adalah seorang penggembala kambing, maka maka Bani Israel tadi menolak Talut sebagai pemimpin gitu. Karena yang pertama, Talut itu penggembala domba gitu ya, penggembala kambing, bukan seorang raja, bukan keturunan raja. Nah, mereka inginnya pemimpin berikutnya adalah keturunan Lewi, karena kan keturunan raja-raja keturunan Levi. Sementara Talut ini adalah keturunan Bunyamin. Jadi mereka menolak. Nah, akhirnya Nabi Samuel atau Nabi Samuel tadi menjanjikan kepada Bani Israel bahwa jika Talut ini memimpin kalian, maka kalian akan memenangkan peperangan melawan Goliat tadi, melawan bangsa Filistin tadi. Nah, apa buktinya bahwa mereka akan menang? Maka diturunkanlah kembali tabut Nabi Musa kepada Bani Israel. Gitu. Nah, ini tercatat di dalam surat Al-Baqarah ayat 246. Yang artinya, apakah kalian tidak memperhatikan pemuda-pemuda Bani Israel sesudah Nabi Musa, yaitu ketika mereka berkata kepada seorang nabi mereka, ini kepada Nabi Samuel tadi, angkatlah untuk kami seorang raja supaya kami berperang di bawah kepemimpinannya di jalan Allah. Nah, sekarang mereka pengen berperang gitu kan. Pada masa Nabi Musa diajakin berperang malah tidak mau gitu. Maka Nabi Samuel ini mungkin ketawa-tawa pada situ ya. Dulu diajak berperang nggak mau, sekarang malah minta perang gitu. Nabi mereka menjawab, Nabi Samuel tadi menjawab, mungkin sekali jika kalian nanti diwajibkan berperang, kalian tidak akan berperang. Nah, itu ngambil kisah tadi dari Nabi Musa tadi. Mereka menjawab,
Mengapa kami tidak mau berperang di jalan Allah, padahal sesungguhnya kami telah diusir dari kampung halaman kami dan dari anak-anak kami. Maka tatkala perang itu diwajibkan atas mereka, mereka pun berpaling, kecuali beberapa orang saja di antara mereka, dan Allah Maha mengetahui siapa orang-orang yang zalim. Nah, itu yang di ayat 246. Nah, kisah Tolut ini ada di ayat berikutnya, Al-Baqarah 247 ya. Nabi mereka mengatakan kepada mereka, sesungguhnya Allah telah mengangkat Tolut menjadi raja kalian. Nah, jadi kisah Tolut ini tercatat di dalam Al-Quran, Pak. Dan Nabi Samuel pun ada catatannya di dalam Al-Quran. Nah, di ayat 247-nya, lanjutannya tadi, mereka menjawab, bagaimana Tolut memerintah kami, padahal kami lebih berhak mengendalikan pemerintahan daripadanya. Nah, jadi sudah ditunjuk Tolut sebagai pemimpin, mereka menolak gitu. Sedangkan dia pun tidak diberi kekayaan yang cukup banyak, ya, karena Tolut tadi hanya penggembala domba. Nabi mereka berkata, sesungguhnya Allah telah memilihnya menjadi raja kalian dan menganugerahinya ilmu yang luas dan tubuh yang perkasa. Allah memberikan pemerintahan kepada siapa yang dikehendakinya, dan Allah maha luas pemberiannya, lagi maha mengetahui. Itu di ayat 247 surat Al-Baqarah. Nah, di ayat 28-nya diceritakan tentang turunnya kembali tabut Nabi Musa tadi. Dan Nabi mereka mengatakan kepada mereka, sesungguhnya tanda itu akan menjadi raja ialah kembalinya tabut kepada kalian. Jadi dibalikin lagi tabutnya setelah tadi ditarik oleh Allah. Di dalamnya terdapat ketenangan dari Tuhan kalian. Makanya ada yang sebagian menyebut sebagai tabut sakinah. Dan sisa-sisa dari peninggalan keluarga Musa dan keluarga Harun. Tabut itu dibawa oleh malaikat, sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda bagi kalian jika kalian orang yang beriman. Jadi dikembalikan tabut tadi kepada Bani Israel. Nah, dengan tabut tersebut, jadi Bani Israel itu kemudian berperang melawan bangsa Filistin tadi, dipimpin oleh raja mereka Jalut dan seorang pemuda yang menjadi komandan perang mereka, anak kecil, yaitu Nabi Daud. Jadi Tolut menunjuk Nabi Daud sebagai jenderal perang. Nah, kemudian Nabi Daud mengalahkan Tolut dengan ketapelnya gitu. Mengalahkan Jalut dengan ketapelnya gitu. Nah, kemudian mereka berhasil mengalahkan bangsa Filistin tadi. Nah, setelah Nabi Daud membunuh Jalut tadi, kemudian yang dipuja-puja oleh Bani Israel itu adalah Nabi Daudnya, bukan Tolutnya gitu. Nah, ini menimbulkan keirian di dalam hati Tolut gitu. Saya rajanya, kenapa yang dipuja-puja malah komandan perang saya gitu. Saya presidennya, kenapa yang dipuja-puja malah orang yang tidak ada di dalam pemerintahan gitu. Nah, jadi berhasil mengalahkan Jalut dengan ketapelnya tadi Nabi Daud. Nah, setelah peristiwa tersebut, kemudian Nabi Daud menjadi populer namanya di Bani Israel tadi, sehingga pada saat pada saat tadi Tolut wafat, nah maka Nabi Daud diberi sebagian tanah Palestina tadi oleh Tolut, yaitu Palestina bagian selatan. Karena apa? Karena Nabi Daud menikahi anaknya Tolut. Jadi kemudian Nabi Daud adalah menantunya Tolut gitu. Makanya dibagi separuh dari tanah Palestina tadi bagian selatan untuk Daud. Sementara bagian utaranya diserahkan kepada anaknya yang lain, yaitu Ishbal. Nah, Ishbal ini kepemimpinannya lemah. Nah, kepemimpinannya lemah, orangnya juga lemah gitu. Sehingga tidak lama kemudian wafat, akhirnya Nabi Daud menguasai seluruh Palestina sebagai raja. Nah, di bawah kepemimpinan Nabi Daud inilah bangsa Bani Israel mencapai puncak kegemilangannya. Di sini belum ada cerita tentang Yahuda ya. Jadi sampai dengan Nabi Daud
nanti setelah Nabi Daud pun Nabi Sulaiman belum ada cerita tentang Yahudi. Ya, belum ada kata Yahudi di dalam kamus besar bahasa Palestina. Nah, setelah Nabi Daud meninggal, itu di tahun 970 sebelum Masehi. Kemudian Nabi Daud mewariskan kerajaannya kepada Nabi Sulaiman sampai wafatnya Nabi Sulaiman di tahun 931 sebelum Masehi. Ini kisahnya disingkat saja. Nah, setelah Nabi Sulaiman wafat, maka terjadi perpecahan kembali di dalam Bani Israel yang membuat tanah Palestina tadi kembali dibagi menjadi dua, gitu. Yaitu Palestina Utara dan Palestina Selatan. Palestina Utara itu dipimpin oleh dipimpin oleh 9 bani daripada Bani Israel tadi. Sementara bagian selatan di bawahnya itu dipimpin oleh 3 bani dari Bani Israel tadi. Nah, kisah-kisah para nabi-nabi dan para raja-raja ini banyak dicatat di dalam kitab-kitab Israiliyat. Ya. Nah, mereka raja-raja tadi dan nabi-nabi tadi banyak tersebar di wilayah Iran. Ada tiga wilayah yang paling besar penyebaran keturunan-keturunan mereka, yaitu di Isfahan, Teheran, dan Hamadan. Nah, ini berkaitan dengan hadis Rasulullah SAW bahwa nanti Dajjal akan muncul dari negeri Isfahan dengan didukung oleh 70.000 Yahudi, gitu. Nah, ini masuk ke dalam hadis tadi. Sekarang saat ini di Isfahan itu sudah ada antara 25 sampai 30.000 Yahudi. Jadi masih menunggu sekitar 40-an ribu lagi baru Dajjal muncul nanti, Pak. Sudah ada 30.000 orang komunitas atau orang Yahudi yang ada di dalam Isfahan tadi. Nah, jadi kita coba nanti tunggu saja sampai ada 70.000 orang. Nah, setelah itu baru siap-siap gitu. Nah, perpecahan setelah Nabi Sulaiman tadi itu penyebabnya adalah pemberontakan, ya, pemberontakan yang dilakukan oleh tokoh yang namanya Yarbaam. Yarbaam ini adalah keturunan Manasyeh, keturunan Nabi Yusuf, gitu. Yarbaam ini memberontak kepada kepemimpinan yang pada saat itu berlangsung, yaitu kepemimpinan yang dipimpin oleh Rohbaam. Rohbaam ini adalah anak Nabi Sulaiman. Jadi keturunan Nabi Yusuf memberontak terhadap keturunan Nabi Sulaiman, gitu. Kenapa? Karena Rohbaam ini adalah pemimpin yang suka memungut pajak tinggi pada rakyatnya, gitu. Maka Yarbaam kemudian menggolong kekuatan dan kemudian memberontak, gitu. Sehingga terpisah dua negeri Palestina tadi. Nah, negeri bagian selatan itu disebut dengan ibu kotanya disebut dengan Yahuda, karena salah satu dari Bani Israel tadi anaknya Nabi Yakub yang bernama Yahuda itu ada di bagian selatan Palestina tadi. Nah, kemudian disitulah Yarbaam kemudian membangun sebuah kerajaan yang disebut sebagai kerajaan Yahuda. Orang-orang yang ada di dalam kerajaan tersebut disebut sebagai Yahudi. Nah, itulah muncul nama Yahudi pertama kali di dunia ini, Pak. Jadi ada di masa Yarbaam tadi. Sementara bagian atas itu dipimpin oleh keturunan Rohbaam tadi, gitu. Ada 9 bani yang ada di situ. Ya, 9 bani termasuk salah satunya yaitu Bani Asyir. Itu sebagian ada di selatan, sebagian ada di utara. Jadi bisa dibilang di bagian utara itu ada 10 bani, gitu. Di bawahnya ada 2 bani. Nah, selama berdirinya 2 kerajaan tadi sering terjadi peperangan-peperangan kecil, gitu, ya, pertengkaran-pertengkaran antar saudara, gitu. Nah, di tahun 722 seorang raja dari kerajaan Assyria atau Assyrian Empire
yang bernama Salman Ashar. Salman Ashar ini kurang populer namanya, tetapi kalau kita tulis Salmanizer itu populer Pak. Kita ketik Salmanizer di Google, nah itu muncul namanya. Tetapi kalau kita ketik Salman Ashar cuma sedikit muncul. Padahal itu orang yang sama. Salman Ashar itu nama Islam, Salmanizer itu nama dari Nasrani gitu. Padahal itu orang yang sama, itu Salman Ashar sama Salmanizer. Nah, di masa Salman Ashar kelima atau Salmanizer kelima, kerajaan Assyria ini menyerang Palestina bagian utara tadi, yang dipimpin oleh yang dihuni oleh 10 Bani Israel tadi, ya. Nah, itu di tahun 722. Nah, di dalam peperangan itu Salman Ashar wafat. Kemudian perjuangannya diteruskan oleh adiknya yang bernama Sargon II, Raja Sargon. Nah, Sargon II ini adalah anaknya Sargon I gitu ya. Sargon I, Sargon II. Sargon I ini itu sejarahnya ke atas panjang lagi Pak. Jadi setelah banjir Nabi Nuh, kemudian muncul peradaban-peradaban baru. Nah, salah satunya karena muncul peradaban Mesopotamia. Nah, salah satunya muncul peradaban yang namanya Akkadia. Akkadia ini perintisnya adalah Sargon I. Ya. Ada di beberapa kitab Israiliyat bahwa salah satu dari istri Nabi Ibrahim, Nabi Ibrahim itu di dalam Israiliyat itu istrinya ada 4 Pak. Di dalam kisah Israiliyat ada 4 istrinya. Nah, salah satunya namanya Kontura. Kontura itu adalah anaknya dari Sargon I tadi. Gitu. Jadi muter-muter di situ ceritanya Pak. Nah, akhirnya Sargon II berhasil merebut dari Israel bagian utara tadi, sehingga Israel bagian utara tadi masuk ke dalam wilayah Assyria, sementara Israel bagian selatan aman, itu Yahuda tadi. Nah, setelah itu mulai banyak peperangan. Setelah Assyria kemudian berhasil merebut Israel utara tadi, kemudian nanti muncul raja dari Irak, Raja Bukhtansor atau Raja Nebukadnezar, itu di tahun 632 sebelum Masehi menyerang kembali kemudian ke kerajaan Assyria, berhasil merebut kerajaan Assyria. Nah, di masa penyerangan Bukhtansor tadi, atau kalau nama Nasraninya Nebukadnezar, itu banyak bani-bani Israel yang diambil atau diusir ya dari kediamannya dari Palestina tadi. Mereka diusir, sehingga pada saat itu muncullah suatu cerita yang berjudul 10 kabilah yang hilang. Jadi ada 10 suku yang hilang. Jadi 10 suku yang ada di dalam Palestina bagian utara tadi hilang, karena mereka banyak diusir oleh Raja Bukhtansor tadi. Gitu. Nah, setelah Raja Bukhtansor berhasil meluluhlantakkan Palestina utara tadi, ya, sehingga tidak tersisa satupun dari kerajaan Palestina utara tadi kecuali hanya satu tembok yang tersisa, yang saat ini mereka ratapi, yaitu tembok ratapan. Hanya satu tembok itu saja yang tersisa Pak dari seluruh kerajaan Israel utara tadi, gitu. Sampai sekarang akhirnya mereka selalu meratapi, mereka mengenang kejayaan Israel utara tadi, gitu, pada saat ini. Nah, setelah Bukhtansor tadi habis menghancurkan dan mengusir Bani Israel, kemudian muncullah nama dari raja yang kemudian menyerang itu adalah Fir'aun Necho. Kemudian Fir'aun Necho menyerang Israel utara tadi dan berhasil merebut Assyria dan Israel utara. Nah, setelah itu kemudian nanti muncul lagi penyerangan lagi nanti dari raja yang dari Persia, ya, raja Persia, yaitu Raja Cyrus, yang banyak sebagian orang menyangka Raja Cyrus ini adalah Iskandar yang Agung atau Iskandar the Great atau Raja Iskandar itu yang memiliki kerajaan yang luas ya. Nah, setelah kemudian diserang oleh Raja Cyrus tadi,
Nah, di zaman Raja Cyrus inilah kemudian Bani Israel tadi dikembalikan lagi ke Palestina, dipanggil kembali. Nah, dipanggil kembali terus dikembalikan lagi ke Palestina tadi untuk membangun kembali kerajaan mereka gitu. Jadi dibangun lagi kerajaan mereka, dikasih bekal, dikasih tanah, dikasih modal gitu. Silahkan. Nah, Raja Cyrus meninggal, dilanjutkan oleh keturunan-keturunannya, Xerxes 1, Xerxes 2, Xerxes 3, sampai kemudian mereka membangun lagi kerajaannya gitu ya. Nah, itu cerita panjang Bani Israel sampai dengan munculnya istilah Yahudi ya. Istilah Yahudi tadi dari Israel bagian selatan, itu yaitu kerajaan Yehuda tadi ya. Nah, jadi kalau kita merunut ke dalam sejarah, Bani Israel tadi ceritanya sangat panjang ya. Sementara Yahudi ya, cerita Yahudi itu dimulai baru dari kepemimpinan Yarbaam tadi. Jadi sebelum Yarbaam, nabi-nabi sebelum Yarbaam itu tidak bernasab kepada Yahudi gitu. Jadi belum ada nama Yahudi pada saat itu. Nah, setelah Yarbaam barulah muncul nama Yahudi, sehingga kalau kita mendengar kalimat bahwa sebagian besar nabi-nabi adalah keturunan Yahudi kecuali Nabi Muhammad, itu kalimatnya keliru. Karena nabi yang kalau misalnya kita menurun kepada sejarah ini, nabi yang bernasab atau bisa disebutkan sebagai Yahudi itu hanya 3, yaitu Nabi Zakaria, Yahya, dan Isa. Hanya 3 nabi itu. Karena apa? Karena 3 nabi ini muncul setelah Yarbaam tadi membangun kerajaan Yahudi, dan mereka bernasab kepada Yahuda gitu. Nah, sementara nabi-nabi seperti kalau Nabi Daud, Nabi Sulaiman itu kan sebelum ada kerajaan Yahudi tadi. Jadi mereka tidak bisa disebut sebagai Yahudi. Nah, sementara nabi selain 3 nabi tadi, contohnya adalah Nabi Yunus. Nabi Yunus adalah keturunan dari Bunyamin, bukan keturunan dari Yehuda, sehingga Nabi Yunus tidak bernasab kepada Yahudi gitu. Nah, jadi hanya ada 3 orang nabi yang kemudian bisa dinasabkan sebagai Yahudi gitu, yaitu Zakaria, Yahya, dan Isa gitu. Nah, kemudian kemana perginya Zionis? Nah, sekarang tadi kan kita sudah bahas tentang Bani Israel, kita sudah bahas tentang Yahuda. Nah, sekarang Zionis. Zionis ini tadi ceritanya kita balik lagi ke Nabi Musa. Pada saat setelah Samiri diusir, dia mengajak pengikutnya untuk kemudian berkelana ya, ke arah barat, melewati, nantinya mereka melewati Hindus. Di situ mereka menyebarkan faham mereka. Sekarang kita bisa lihat bahwa di tanah India lembu atau sapi itu mereka puja, ya. Karena dulunya Samiri pun menciptakan lembu sebagai Tuhan mereka gitu. Nah, lewat situ sampai nanti mereka mencapai ke tanah dataran yang ada di antara 2 gunung, kemudian yang cerita tembok Nabi Zulkarnain itu. Ya, di situ mereka membangun kerajaan yang namanya Khazar atau kerajaan Khazarian Empire. Mereka bangun di situ, nanti akhirnya mereka dari situ kemudian berlayar ke barat lagi sampai nanti mereka terdampar di dataran Skotlandia. Nah, di situ nanti mereka membentuk Freemason pertama kali. Nyambung akhirnya ke situ, Pak, nanti, Pak. Sementara tadi yang setelah penyerangan Nebukadnezar tadi atau Bukhtansor tadi, sebagian kemudian dikembalikan ke Israel Utara atau ke dataran Israel. Nah, sebagian lagi menolak, tidak mau kembali ke dataran Israel. Yang menolak itu adalah kemudian rabi-rabi atau ulama-ulama yang pada saat itu sudah menguasai ilmu sihir pada saat itu. Nah, mereka ditahan oleh Bukhtansor, tidak boleh kembali ke Palestina gitu. Nah, ahli atau ulama-ulama sihir ini yang kemudian nanti mengarang kitab
kitab Talmud. Yang kitab Talmud itu kemudian nanti direvisi sampai sekarang mereka pegang sebagai protokol, yaitu protokol Zionis. Nah, akhirnya mereka kemudian nanti bergabung di Skotlandia. Nah, itulah yang kemudian mereka bangun suatu persatuan yang namanya Freemason. Nanti datang lagi dari perang salib, tentara salib yang kemudian diusir, bergabung ke situ, bergabung antara Freemason dengan Illuminati. Ya, ke situ nanti Pak, sambungannya Pak panjang, panjang Pak nanti ceritanya Pak. Gitu. Nah akhirnya Zionis inilah atau perkumpulan dari Freemason dan Illuminati tadilah yang memegang kitab Zion, protokol Zion tadi yang kemudian menyerang Palestina pada saat ini. Jadi Palestina pada saat ini itu bukan keturunan Yahudi, tetapi adalah orang yang memberontak terhadap nabi-nabi Yahudi, gitu. Sehingga mereka kemudian merebut Israel sekarang, mereka berhasil menguasai Palestina sekarang. Nah, sebagian lagi kalau misalnya mereka adalah Zionis, lalu Bani Israel kemana? Bani Israel itu kemudian mereka bunuh. Jadi Bani Israel sisanya, jadi kan terpecah dua antara Zionis dengan Bani Israel. Bani Israel adalah orang yang menerima keputusan Allah bahwa Palestina bukan lagi tanah yang dijanjikan buat mereka. Nah, mereka menerima itu. Sebab itu mereka tidak mau merebut Palestina lagi, karena itu menyalahi perintah Allah. Gitu. Bahkan mereka menghalang-halangi Zionis yang mau merebut Palestina tadi. Nah, karena mereka menghalang-halangi, akhirnya dibuatlah sebuah propaganda di mana Bani Israel yang menghalang-halangi tadi akhirnya mereka bunuh di dalam peristiwa ini yang Nazi itu Pak. Ya. Jadi yang mereka bunuh, yang membunuh mereka itu adalah Yahudi sendiri gitu sebenarnya, Yahudi Zionis gitu ya. Jadi akhirnya dibunuh oleh mereka supaya tidak menghalang-halangi mereka untuk menguasai Palestina pada saat ini. Jadi itu cerita panjang Yahudi Pak. Sebenarnya masih panjang lagi kalau kita runut sampai sekarang ya. Sampai ke detik ini, sampai ke pemerintahan saat ini. Banyak sekali Pak. Jadi kayak Bill Gates, kayak Hitler kayak gitu, itu masih keturunan mereka. Nanti akan nyambung ke Yahudi Askenazi, Yahudi Separdi, Yahudi Kaifeng ya, ke situ-situlah nanti Pak. Jadi kita cukupkan saja kuliah subuh pada saat ini. Mudah-mudahan bermanfaat kisah mengenai Yahudi ini, yang benar dari Allah, yang salah dari saya pribadi. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.